kita di dalam kita bersyukur. Sekali lagi, nikmat itu kalau terlalu banyak, terlalu sering kita peroleh, menjadikan hati kita sensitivitasnya untuk merasakan kenikmatan itu menjadi hilang. Layaknya kalau kita mendapatkan sinar mentari. Kalau kita mendapatkan sinar mentari begitu gampang, begitu mudah, akhirnya menjadikan kita tidak lagi merasakan sinar mentari adalah kenikmatan. Barulah sinar mentari akan kita rasakan kenikmatannya kalau sudah beberapa hari kita tidak menjumpai karena mendung yang menggelayut. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa apapun yang kita peroleh tidak pernah redup menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam segala urusan kehidupan kita. Marilah kita mencontoh kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu merupakan seorang nabi yang menjadi pioneer atau menjadi contoh terbaik di dalam kesyukuran beliau kepada Allah. Bahkan ketika beliau melihat semut saja menjadikan beliau bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kesyukuran itu diabadikan oleh Allah ribuan tahun sebelum kita hidup. Disampaikan kesyukuran itu kepada kita sampai kita mendengar doa kesyukuran Nabi Sulaiman walaupun hanya melihat semut yang saat itu menyelamatkan diri dari injakan kaki pasukan Nabi Sulaiman. Itulah dahsyatnya syukur. Dan Allah itu tidak hanya mencari mereka yang bersabar dengan berbagai macam ujian yang mendera mereka, tapi Allah juga mencari siapa yang bersyukur di antara kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Masalahnya bukan kepada ujian yang kita peroleh, masalahnya bukan kepada kenikmatan yang kita dapatkan, masalahnya adalah sebesar apa kita bersabar dan sebesar apa kita bersyukur. Bisa jadi di antara alumni-alumni yang ada di majelis kita hari ini, ada yang kelapangannya harta, kelapangannya materi, finansial dari semenjak kecil sampai hari ini. Maka Allah tidak cari berapa yang sudah kamu kumpulkan, tetapi Allah cari sebesar apa kamu bersyukur dengan tumpukan fasilitas itu. Mungkin ada di antara alumni yang hadir pada kesempatan siang kali ini yang hidupnya terus mendapatkan ujian dan musibah yang tidak terduga dan tidak pernah terencana. Bukan masalahnya pada ujiannya, tapi sebesar apa kesabaran yang kita perlihatkan di balik setiap musibah itu. Inilah yang menjadikan kita paham kehidupan ini Allah ciptakan bagi kehidupan kita. Salah satu tujuan kehidupan ini diciptakan oleh Allah supaya Allah melihat siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur pada jalan perjalanan kehidupan mereka. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita berharap semoga kita diberikan pertolongan dalam setiap jejak kaki kehidupan kita sebelum kita menghadap kepada Allah. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah materi yang diamanahkan kepada kami dari panitia kajian alumni SMA 3 Angkatan 89, yaitu tentang meraih kenikmatan ibadah. Ini merupakan materi yang cukup penting, ini merupakan materi kelas berat. Kalau kita tarik pada dunia tinju, ini merupakan materi dan tema kelas berat. Karena ini merupakan materi yang sejatinya dibutuhkan oleh siapapun. Hari ini banyak orang yang beribadah, tapi belum tentu merasakan kenikmatan pada ibadah yang dia lakukan. Banyak orang yang beribadah kosong makna dari ibadah yang dia kerjakan, kosong dari ketaatan yang dia kerjakan. Ketika mengerjakan ibadah, hanya sebatas fisiknya, tetapi tidak merasakan kenikmatan pada hatinya dan jiwanya. Sering kan ibu-ibu dan bapak mendapatkan sebuah kasus yang terjadi. Ada orang, mereka beribadah tetapi ternyata ujungnya dia depresi. Ada orang yang taat beribadah secara penampakan mata kita tetapi dia frustasi. Bahkan ada 1-2 kasus mereka rajin ibadah tetapi ujungnya mereka mati bunuh diri. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi sebagian orang. Kenapa ada orang yang beribadah tetapi tidak merasakan kelapangan, justru merasakan frustasi, justru merasakan depresi, bahkan tidak sedikit atau ada beberapa kasus mereka yang mati bunuh diri. Dan itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Berarti yang salah bukan pada ibadahnya, tetapi yang salah adalah bagaimana prosedur yang kita lakukan di dalam beribadah, itulah yang salah. Dan itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Dan kita harus membebaskan terputus referensi kita dari pelaksanaan dan realisasi ibadah yang kurang maksimal dan kurang sempurna. Dan
yang menjadikan kita mengkaji pembahasan pada kesempatan siang kali ini, meraih kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah. Di sisi yang lain tentunya kita paham, di sisi yang lain tentunya kita mengerti bahwasanya ibadah ini bukan perkara yang kecil, ini merupakan perkara yang maha besar pada kehidupan kita di dalam kita beribadah kepada yang maha besar, yaitu adalah Allah. Ibadah itu merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sesuatu yang tidak bisa dipandang recehan. Siapapun yang memandang sebelah mata pada perkara ibadah, maka sebelah mata itu pula nasibnya nanti di akhirat. Siapapun yang menempatkan ketaatan pada ukuran recehan, maka recehan itulah yang akan dia peroleh pada kehidupan di akhirat. Karena kehidupan babak yang kedua, kehidupan akhirat, tergantung pada ibadah yang kita lakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Karena itulah yang menjadikan kita paham sesungguhnya perkara besar pada kehidupan kita bukan karir kamu, bukan pencapaian kamu, bukan berapa rekeningmu, bukan berapa saldomu, bukan pula berapa fasilitas yang kamu peroleh, tetapi ukuran besar dalam kehidupan kita adalah berapa ibadah yang kita persembahkan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin memahami betapa besarnya positioning ibadah pada kehidupan kita. Nah, karena kita tahu besarnya positioning ibadah pada kehidupan kita, ketika kita menghambakan diri kepada Allah, dan siapapun yang tidak memperhatikan unsur penting ibadah ini pada kehidupan mereka, merekalah yang akan babak belur pada kehidupan di akhirat. Makanya penting bagaimana kita melihat dan mengkondisikan hidup kita dengan ibadah, dan supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan. Karena banyak sekali komponen yang kita pahami tentang ibadah itu sendiri, dan banyak hal yang harus kita lakukan supaya ibadah bisa terasa nikmat pada penghambaan kita. Akan menjadikan kita mudah memahami dari apa yang kita kaji. Yang pertama, komponen penting untuk menjadikan kita paham adalah sesungguhnya kita harus memahami arti ibadah itu sendiri kayak apa. Ini penting, kita harus mengetahui, kita harus paham, supaya kita tidak terjebak pada sebuah definisi yang menyempit dan sebuah definisi yang salah. Salah memahami definisi ibadah itu sendiri akan menyebabkan kekisruhan dan kekacauan di dalam kita menjalani kehidupan. Banyak orang yang mereka salah memandang makna kehidupan, dimulai dari metode yang salah ketika mendefinisikan ibadah itu sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah kerusakan besar. Kerusakan manusia itu biasanya dimulai dari definisi yang salah ketika dia mendefinisikan ibadah. Ada orang yang mendefinisikan ibadah hanyalah sebatas sholat, hanyalah sebatas puasa, hanyalah sebatas mereka melakukan dan membayarkan zakat, ditutup puncaknya ibadah dengan mereka melakukan ibadah haji dan umroh. Tentunya ini salah besar. Kalau ibadah itu hanya didasarkan kepada sholatmu, puasamu, zakatmu, dan berakhir dengan hajimu, berarti sesungguhnya kita terjebak kepada sebuah paradigma tentang ibadah yang salah, dan paradigma yang salah membentuk cara kehidupan dan roadmap kehidupan yang kurang benar. Dan ini biasanya dimiliki sama orang-orang yang sudah terkena paham sekulerisme dan liberalisme. Sekarang mari kita letakkan dulu, karena positioning ibadah itu menjadi perkara penting pada peribadatan kita, dan tujuan kehidupan kita adalah beribadah. Sekarang definisi kita apa sih yang benar ketika kita memandang ibadah itu? Terlepas dari pandangan sekuler, terlepas dari pandangan liberal, yang mereka satu mendewan-dewakan finansial dan materi, yang satu mendewan-dewakan logika dan akal rasionalitas ketika mereka tidak segan untuk menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekarang definisi yang benar itu apa? Definisi yang benar ketika kita mendefinisikan ibadah, ternyata para ulama mendefinisikan ibadah dengan sebuah kata yang sangat ma'ruf, sangat mencakup semuanya. Ketika dikatakan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang dinamakan ibadah itu adalah segala nama
yang mencakup segala nama, yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, minal aqwal wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir dilakukan anggota fisik ataupun yang batin yang dilakukan oleh hati dan jiwa kita. Jadi dari definisi ini saya ulang kembali, yang dinamakan ibadah itu seluruh nama yang mencakup, seluruh nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan kamu, perbuatan kamu, baik yang dilakukan anggota badanmu ataupun yang dikerjakan oleh hatimu dan jiwamu. Itulah ibadah. Jadi ketika kita mengembalikan definisi ibadah itu sendiri, maka ibadah itu bisa kemana-mana selama perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau kita niatkan itu, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar itu kita niatkan karena Allah, maka itulah ibadah. Makanya ketika seseorang berada di kantornya, itu pun ibadah. Makanya ketika seseorang berada di dalam rumahnya, di kamar-kamar kecil dan bilik-bilik kecil romantis, dia bersama istrinya bercanda, saling menggelitik, bahkan saling melemparkan tebak-tebakan konyol, itu pun juga merupakan bagian dari ibadah. Karena ibadah itu tidak bisa disempitkan dengan penyebutan satu dan dua nama dari ibadah-ibadah mahdhah, dan ibadah itu tidak sesempit ketika kita melihat hanya konteks di masjid, hanya konteks di mushola, atau hanya dalam konteks ketika kita di pondok pesantren, sebagaimana orang sekuler mendefinisikan tempat ibadah itu hanya di situ saja. Disitulah kita akhirnya paham, supaya kita betul-betul luas memandang kata ibadah itu sendiri. Sehingga ketika kita mendefinisikan ibadah bahwasanya dia mencakup dari seluruh perkara apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka setiap apapun itu diatur oleh Allah bagaimana kita beribadah kepadanya. Ketika kita di kamar mandi, ada ibadahnya. Apa ibadahnya di kamar mandi? Jangan lama-lama, jangan melamun. Ketika kita punya rambut, ada ibadahnya rambut itu. Oh, apa itu rambut? Kalau kamu perempuan, sudah melewati masa balik, ditutup rambutnya karena itu aurat. Kalau anakmu baru lahir, dipotong rambutnya, ditimbang, ditukar dengan emas, dan disedekahkan. Kalau kamu sudah beruban, maka boleh disemir, tetapi hindarilah warna hitam. Kalau kamu sedang umroh, sedang haji, tahalul, potonglah rambutmu ketika sudah selesai dari manasik umrohmu. Ketika kita dalam kondisi memakai rambut, tidak boleh menyambungkan rambut kita dan tidak boleh menyambungkan rambut orang lain. Itu rambut. Artinya seluruh perkara yang kita lakukan pada kehidupan kita, maka pada dasarnya itu adalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga tidak ada satupun part pada kehidupan kita kecuali di tempat itu ada ibadah kita kepada Allah. Dari perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Baik perkataan dan perbuatan, baik yang dilakukan anggota badan ataupun di dalam hatinya. Makanya kita jumpai kan, ada penduduk surga disebabkan dia memotong dahan ketika dia melewati jalan, lalu ada dahan menggelantung dan mengganggu orang yang lalu lalang di jalan itu. Maka dia ambil kapaknya, dia ambil goloknya, maka dia patahkan dahan itu ditarik sama dia, lalu dibuang di tempat yang jauh supaya tidak mengganggu orang yang jalan. Maka itu pun ibadah, dan ibadah itu dibeli sama Allah. Ibadah itu dibeli sama Allah sampai akhirnya orang itu mendapatkan surga. Karena apa yang dilakukan di tengah jalan itu diterima oleh Allah. Coba kalau kita definisikan ibadah itu hanya di masjid, maka itu bukan ibadah. Ada seorang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing ketika seekor anjing dalam kondisi kehausan. Lalu dia turun ke sumur tua dengan susah payah dan tidak ada perkara yang mendorong dia untuk mengambilkan minum kepada anjing itu kecuali dia mengingat Allah. Karena dia tahu merahmati penduduk bumi itu akan dirahmati oleh penduduk langit. Walaupun dia seorang wanita yang banyak dosa. Maka apa yang dia berikan kepada anjing itu diterima sama Allah. Ketika diterima sama Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan supaya dia bertobat, dan tobatnya diterima sampai akhirnya mendapatkan surga. Mana tempat yang tidak ada ibadah? Tidak ada. Bahkan seorang wanita ketika di rumah di pagi hari mungkin berkecamuk emosinya ketika pagi hari dengan berbagai macam pekerjaan yang dia dapatkan, beban yang harus dia selesaikan di waktu pagi dengan seabrek-abrek PR di dalam rumah. Tapi ketika suaminya mau pergi, dia tersenyum
lalu suaminya merasa ridho dengan senyuman istri ketika melepas dia sebelum pergi ke kantor, maka itu pun ibadah di balik senyuman seorang istri. Maka apapun yang kita lakukan, selama kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bermuara kepada Allah, maka itu ibadah. Makanya inilah yang bisa menjadikan kita memahami Allah memberikan kepada kita saldo yang begitu banyak, di mana apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi saldo kita ketika akan berjumpa dengan Allah. Manakah yang lebih rahmat kepada hambanya kecuali Allah? Manakah sebuah rob yang bisa menjadikan kita mencium istri adalah pahala? Kita memotong dahan adalah pahala dan ibadah. Kita memberikan minuman kepada seekor anjing adalah ibadah. Bahkan saya di komplek perumahan saya, ada bapak-bapak dan ibu punya kebiasaan unik. Kalau saya 5:30 pulangnya, selalu saya menjumpai bapak itu. Yang dibawa sama bapak itu adalah makanan kucing yang dia bawa pakai motornya, dan dia selalu memberikan makanan kucing itu di tempat yang tidak pernah berubah setiap pagi. Itu pun ibadah. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lagi? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadekan ibunya, menggadekan anaknya, menggadekan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit, siapapun yang apabila dalam kehidupan dia merasa lelah di dalam ibadah, maka sesungguhnya ibadah ini luar biasa, begitu banyak pada kehidupan kita. Dari sebuah definisi yang benar ketika kita mengartikan ibadah itu sendiri. Makanya kalau ada seseorang ketika mereka disulitkan pada satu ibadah, bukan berarti bahwasanya dia sudah tamat karirnya di hadapan Allah. Kalau engkau ditutup satu pahala terhadap satu kebaikan ibadah yang tidak mampu kamu lakukan, maka Allah membuka pintu-pintu ibadah yang lain yang kamu harus sadari, pintu ibadah yang lain yang Allah mudahkan untuk dirimu. Kita harus ingat kepada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Idza aghlaqallahu baban bihikmatihi, fatahallahu babaini birahmatihi. Ada sebuah perkataan indah dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau Allah menutup satu pintu dengan hikmahnya kepada dirimu, kamu tidak bisa melakukan kebaikan ini karena kebaikan ini Allah tutup untuk dirimu, maka sifat rahmatnya Allah menjadikan Allah membuka dua pintu sebagai penggantinya. Ada orang yang mungkin dia tidak bisa untuk salat tahajud, tapi dia bisa bermujahadah dan bersungguh-sungguh untuk selalu membuat suaminya ridho kepada dirinya dengan senyuman dia di waktu pagi. Ada orang yang terkadang tidak bisa sedekah, tapi ternyata Allah bukakan ibadah yang lainnya. Mungkin dia mudah untuk membantu orang ketika dia tidak memiliki harta untuk bersedekah, dia bersedekah dengan hartanya. Sebagaimana kisah yang pernah kita jumpai, ada tukang becak di Surabaya. Dia selalu menjadikan setiap hari Jumat siapapun yang naik becaknya itu gratis. Ketika dia merasa bahwasanya dia tidak punya uang untuk dia sisihkan bersedekah, karena kebutuhan dia dengan pendapatan dia tidak seimbang, tapi dia punya keinginan untuk membantu dan bersedekah. Tapi apalah lacur dan daya yang dia miliki, dia tidak bisa bersedekah karena keterbatasan uang yang dia peroleh ketika dia becak. Di balik semua alat transportasi sekarang yang sudah luar biasa menjamur di mana-mana, maka yang dia lakukan adalah dia tidak pernah kehabisan ide untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah. Ketika Allah menutup kepadanya pintu sedekah dengan harta, maka dia mencari apa ibadah lain yang bisa aku lakukan dan dia kerjakan. Akhirnya dia berazam, dia bertekad setiap hari Jumat dia jadikan siapapun yang naik becaknya, maka dia gratiskan siapapun yang naik becaknya, dan dia tidak memungut biaya sebagai bentuk sedekah terbaik yang dia bisa lakukan dengan tetesan keringatnya. Itu ibadah. Jadi orang kalau sekuler itu
berbahaya sekuler itu. Kenapa sekuler itu berbahaya? Dia memangkas saldonya untuk berjumpa dalam pertemuan indah nanti di hadapan Allah. Orang sekuler, orang liberal itu berbahaya sebenarnya. Dan kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian yang diperoleh sama orang sekuler itu lebih parah daripada apapun. Karena cara pandang sudah salah. Makanya kalau kita memahami betapa ibadah mencakup dalam seluruh perkara pada kehidupan kita dan tidak ada satupun part dalam kehidupan kita yang tidak diatur dan tidak bisa dijadikan ibadah. Semua bisa dijadikan ibadah. Kalau kita sudah mengetahui definisi ibadah itu sendiri, maka tidak ada lagi orang yang berkata, udahlah jangan dikit-dikit ngomong ibadah. Makanya kalau ada orang yang berkomentar sama antum, orang komentar sama saya, udahlah dikit-dikit jangan ngomong ibadah, maka kita patut bertanya, di manakah kita tidak bisa beribadah, di manakah tempat kita bisa untuk tidak beribadah sama Allah? Tidak ada tempat. Dalam bercandamu ada ibadah. Kamu harus bercanda yang tidak menyinggol agama. Ketika sama anakmu ada ibadah. Ketika naik motor ada ibadahmu. Dan semua itu menjadi sebuah manifestasi yang apabila kita lakukan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi sebuah perkara besar yang tentunya ibadah itu merupakan modal untuk bisa menjemput rahmatnya Allah. Ini saya tutup poin yang pertama dengan kata-kata itu. Saya ulang kembali ya, ini penting. Ibadah itu merupakan modal untuk menjemput rahmatnya Allah. Itu modalnya adalah ibadah. Tentunya penutup atau closing statement pada poin yang pertama ini saya sampaikan. Kenapa Ustaz harus menyampaikan bahwasanya ibadah merupakan sebuah syarat untuk memperoleh rahmatnya Allah? Karena banyak orang yang salah mengambil kesimpulan pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya semua orang nanti memasuki surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kullun nasi yadkhulul jannah bi rahmatih, setiap orang itu nanti memasuki surga itu dengan rahmatnya. Wa iyyaka ya Rasul, apakah sampai engkau juga nanti memasuki surga karena rahmatnya Allah? Nabi pun mengatakan bala, betul. Lalu ada orang dengan riwayat ini, mereka berkomentar, ya sudahlah, ibadah itu kan memang bukan menjadi penentu kita masuk surga. Yang menjadi penentu kita masuk surga itu dengan rahmat. Akhirnya orang ketika salah mengambil kesimpulan pada hadis ini, akhirnya apa? Meremehkan ibadah. Ini salah. Ini salah. Maka disinilah kita akhirnya paham, disinilah kita tahu. Memang betul yang menjadikan kita nanti masuk surga itu rahmat. Tapi ingat ya, rahmat itu dekat dengan orang yang mereka berbuat ketaatan dan ibadah. Dan rahmat tidak pernah dekat dengan orang yang tidak pernah melakukan ketaatan. Jadi jangan lagi ada orang yang berkata, oh yang penting itu dapat rahmat. Ngapain kamu tahajud? Belum tentu orang yang tahajud juga dapat surga. Kok yang dapat surga itu orang mendapatkan rahmat. Betul. Tapi rahmatnya Allah itu dekat dan lebih besar prosentasenya kepada orang yang mereka melakukan ibadah. Tahajudmu mendekatkan kamu sama rahmat. Bayar nafkah kepada istri, itu juga tidak menjamin orang dapat masuk surga kok. Kamu ngasih nafkah sama istrimu, betul, memang tidak menjamin. Tapi ketika kamu melaksanakan kewajiban kepada keluargamu dengan memberikan nafkah, itu yang akan mendekatkan kamu dan memperbesar persentase kamu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena apa? Rahmat Allah itu tidak pernah berpihak kepada mereka yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Jadi syarat mendapatkan rahmat itu beribadah. Dan kita tidak tahu di antara ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan manakah yang akan mendapatkan rahmat. Makanya jangan pernah kita remehkan sebuah kebaikan apapun yang kita kerjakan, karena kita tidak pernah tahu pada ibadah mana yang dipilih oleh Allah untuk memantaskan kita mendapatkan rahmat. Jujur ya, secara kasarnya, bisa jadi hajimu 2 kali belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi bisa jadi ketika kamu sedang malam-malam, tidak ada orang tua, sedang duduk kelelahan ketika menjual dagangan kerupuknya, lalu kamu turun dari mobil, tidak ada yang tahu dari apa yang kamu lakukan. Kamu memberikan kepada bapak tua itu dengan sesuatu yang sebenarnya yang dia butuhkan pada hari itu, dia terima uang itu, lalu dengan itu diterima sama Allah dan akhirnya mendapatkan rahmat.
Bisa jadi kita sedekah untuk masjid 100 juta, belum tentu diterima dan mendapatkan rahmat Allah. Tapi bisa jadi ketika kita keluar dari masjid, ada orang tua, kita ambilkan sandalnya. Ketika dia kesulitan untuk memilih sandalnya di antara ratusan sandal jamaah yang baru keluar dari masjid, ketika kamu mengambilkan sandal dia, itu justru yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, kita itu nggak tahu. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Memang betul ibadah tidak menjamin surga, tapi ibadah itu memperbesar persentase kamu untuk mendapatkan rahmat. Jadi jangan dijadikan hadis ini untuk menjadi pembenaran untuk tidak beribadah kepada Allah dan suka menyalahkan orang yang rajin ibadah. Ada orang yang suka rajin menyalahkan orang ibadah. Lah, ibadah kayak gitu belum tentu juga dapat rahmat ke orang kayak gitu kan. Jangan gitu. Jangan menutupi kelemahan dan kerapuhan kita di dalam ketaatan, lalu kita menjadikan sebuah dalil menjadi dalih untuk menutupi apa yang kita nggak suka. Memang betul ibadah itu tidak menjamin seseorang, tapi ibadah itu membesar persentase seseorang mendapatkan rahmatnya Allah, dan itu harus kita paham. Ya ilahal wujud, qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Poin ini ternyata kalau kita bedah baru poin 1 ini sudah kemana-mana. Dan itulah yang menjadikan kita wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah meremehkan satu amalan. Saya sering sekali berkata pada waktu kajian Samilah Seri Sang kelima Hamlan Afsalihin, saya sering menyampaikan, bisa jadi kita tahajud 1 bulan belum tentu mendapatkan rahmat, tapi bisa jadi ketika kita lagi jalan melihat ada orang, lalu kita tidak ambil pusing, langsung kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuknya, lalu dia bahagia, kita memberikan hadiah kepada dia dengan cara yang membuat dia tidak terluka dan tidak terhina, justru itu yang diterima oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Ibadah itu merupakan sesuatu yang besar dan bisa didapatkan dari mana saja. Kalau ada satu pintu ibadah yang tertutup untuk kamu, bukalah pintu-pintu ibadah yang lain. Dan ingat, setiap orang diberikan potensi ibadah yang berbeda-beda. Jangan meremehkan ibadah. Memang ibadah tidak menjamin rahmat, tapi ibadahmu mendekatkan kamu kepada rahmat. Rahmat itu tidak pernah dekat sama orang yang tidak pernah beribadah. Rahmat itu tidak pernah berpihak kepada orang yang tidak pernah melakukan ketaatan. Jangan salah memaknai hadis dengan apa yang kita pikir. Dari apa yang kita baca secara letterlek dalam hadis sampai kita membaca penjelasan para ulama tentang hadis itu. Ini harus kita paham. Ya. Jadi dari poin pertama ini sudah, Masya Allah, banyak poin-poin yang kita peroleh. Ini yang pertama. Jadi yang namanya ibadah, semua perkara yang kita lakukan dan kita kerjakan itu ibadah. Makanya kalau ada seorang ibu dari pagi, anaknya banyak, dia tidak bisa zikir pagi, tidak usah iri yang ke masjid. Enak ya yang di masjid, pakai mukena, berangkat sama suaminya, lalu duduk, dia khusyuk, dia berdoa sampai suruk, bisa sholat suruk, tanpa diganggu sama siapapun. Saya sebelum subuh sudah ditarik anak saya, yang satu minta minum, yang satu minta nyusu. Tidak perlu bagi kita melihat yang di sana. Karena apa? Karena yang kamu lakukan bisa jadi lebih utama yang ke masjid. Kenapa? Karena